Cuan, cuan, cuan. Ya, ini adalah salah satu cara mencari cuan, tapi haram, alias tidak boleh dilakuin pemirsa. Apalagi kalau bukan judi. Nah, bukannya malah berkurang atau kapok, situs judi online yang diblokir oleh pemerintah semakin banyak. Yes, betul banget pemirsa. Ini terjadi pada saat pandemi COVID-19 kemarin, yang dimana ada total sekitar 204.000 situs yang diblokir pada tahun 2021. Padahal di tahun sebelumnya itu ya sekitar 80.000 situs lah. Astaga, nyari cuan sih boleh pemirsa, tapi jangan begitu. Nggak baik, ntar dimarahin sama mama loh. Untungnya nih pemirsa, tahun ke tahun pemerintah selalu melakukan penanganan terhadap kasus ini dengan menutup banyak sekali situs judi online. Di tahun 2022 dan 2023 nih, lihat nih datanya di samping saya. Itu kalau tidak salah ada sekitar 156 ribuan di tahun 2022 yang ditutup, dan 2023 itu sekitar 161 ribuan situs judi online yang ditutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 20 juta lah, ini lumayan lah. Pemirsa, faktanya nih, uang yang berputar di situs judi online itu luar biasa banyak banget. Nih, datanya nih, tengok nih, angkanya cukup fantastis pemirsa. Di 2017 itu ada sekitar 2 triliunan rupiah yang berputar, dan di 2018 itu naik ke 3 triliunan rupiah. Nah, begitu 2019 angkanya ini naik nih 2 kali lipat ke 6 triliunan rupiah. Nih, pas pandemi nih pemirsa, ini angkanya cukup melesat ke angka 15 triliunan rupiah. Nah, dan di 2021 angkanya itu naik banget ke 57 triliunan rupiah yang berputar. Dan sementara di tahun 2022 angkanya sudah menyentuh 81 triliun rupiah. Aduh, coba saya baca angkanya aja udah pusing. Ya duit segitu mending beli pulau sekalian ya. Bikin komplek rumah buat keluarga, terus... Udah, jangan pusing, jangan judi online. Bang, duit makan warteg gua bang. Mana lagi nih si Marcel nih? Gua silat juga nih kalau ketemu. Pemirsa, jago bukan sembarang jago, apalagi Bang Jago nih. Setiap orang di judi, ya namanya juga mengadu nasib. Sekarang, saya mau kasih tahu ke Anda nih, jumlah kerugian per orang tertinggi yang diakibatkan oleh judi. Tengok data di samping saya lagi nih. Yang pertama, yang paling fantastis, dipegang dari negara Australia. Dengan jumlah kerugian per orangnya itu di angka 958 US dollar atau sekitar 14.300.000 rupiah. Di negara kedua, itu ada Hong Kong dengan kerugian per orangnya sekitar 768 US dollar atau sekitar 11.500.000 rupiah. Dan negara yang ketiga, ini adalah Singapura dengan jumlah kerugian itu di 725 US dollar per orangnya atau setara dengan 10.800.000 rupiah. Coba pemirsa, dipikirkan lagi nih, yang harusnya angkanya seperti itu bisa bikin gigit jari, bisa ditabung tapi malah hilang begitu saja gara-gara judi online. Mana Marcel nih? Pemirsa, mengadu nasib di judi online, janganlah pemirsa, tidak baik. Kenapa kita harus kerja yang halal-halal saja? Bayangin nih, tadi perputaran uang yang sudah saya bacakan di awal, angkanya saya sudah fantastis. Coba, kalau misalnya saya hitung-hitungin kerugian negara gara-gara judi online. Tahan, nanti kaget. Siap gak? Selain kerugian material pemirsa, ternyata ada juga yang lain nih, bahaya-bahaya yang mengintai para penjudi. Misalnya, bisa mengganggu kesehatan mental yang pertama. Yang kedua, itu bisa terjadi peningkatan kejahatan kalau seandainya rugi terus. Dan yang ketiga, itu masalah pencurian data. Coba dipikir-pikir dulu pemirsa, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ini dia Marcel. Udah, biar wakil rakyat aja yang main Candy Crush. Jangan, nyari kerja yang halal aja sana. Jangan yang haram-haram. Cel, ingat cicilan nggak bisa dibayar gitu aja. Oke? Sip. Gil Fridianto, Kristonove, Business Talk. Selamat malam saudara, kembali di Business Talk bersama saya mahasiswa Tarigan. Meski pemerintah dan aparat rajin memberangus judi online terus tumbuh subur. Lalu apa jurus jitu regulator memberantas permainan ilegal di Indonesia? Di segmen ini sudah hadir bersama kita melalui Zoom ada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selamat malam Pak Menteri.
Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Menteri, kemarin Anda mengumumkan total 800-an lebih situs judi online yang telah diblokir. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan kepada kami, semasif apa perkembangannya? Lalu kemudian setelah diblokir, apakah sudah diketahui siapa pemilik website, siapa dalang di balik itu? Lalu apa yang akan dilakukan tindakan kepada orang-orang tersebut? Sejak tahun 2016 itu sudah 800.000, bukan 800, 800.000, lebih. Karena kita dalam seminggu kemarin setelah saya dilantik itu ada sekitar 13.000, yang kita 33.000, sorry maaf, yang kita blokir per hari sampai 2.000. Per hari, wah. Jadi memang judi online ini harus kita berantas karena judi online ini sangat merusak masyarakat, terutama judi-judi yang melibatkan dan menimbulkan korban rakyat kecil, sama judi togel, judi buntut, gitu loh. Ya. Dan itu memang tentu saja harus kita serius untuk memberantasnya, karena ini jadi penyakit sosial kita nantinya. Hanya rakyat kecil, gitu loh, yang masang 10.000, 20.000 nomor buntut, gitu. Makanya kita harus berantas karena judi ini tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat. Gitu. Kita harus lindungi masyarakat dari pengaruh judi online ini. Oke, kalau per hari ada 2.000, ini angka yang sangat besar Pak Menteri di negara yang melarang judi itu, ibaratnya ilegal. Nah, apakah sudah ada pengejaran terhadap pembuat atau dalang website tersebut? Siapa mereka? Lebih banyak server dalam negeri atau luar negeri? Gini, kalau tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika itu kan menutup saluran komunikasinya, termasuk website-nya dan lain-lain. Langkah hukum kan aparat penegak hukum dong. Ya, sudah dilaporkan ke kepolisian? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti, gitu loh. Tapi kalau tugas-tugas kita kan cuma menutup saluran komunikasinya dalam hal ini website-nya dan sebagainya, urusan penegakan hukum bukan urusan kami, gitu. Oke, baik, tapi sudah disampaikan angka tersebut ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, begitu kan ya? selalu dikoordinasikan, dilaporkan. Oke, gitu. baik. Tapi dari proses pemblokiran, dari total yang ditutup, diblokir Pak Menteri, berapa banyak yang servernya dalam negeri, berapa persen yang servernya di luar negeri? Terus terang sebagian besar dari luar negeri. Dari luar negeri? Negara mana Pak Menteri? Saya nggak enak ini karena tapi yang masih dari negara tetangga kita lah. Oke. Dan kita tahu penikmat terbesar judi online ini terus terang dari negara tetangga kita. Saya nggak mau nyebut negara, nanti nggak enak. Tapi tetangga ya? Negara tetangga kita lah. Negara tetangga. Nah, tindak lanjutnya untuk server judi luar negeri ini seperti apa nanti untuk memblokir agar mereka tidak bebas lagi memasarkan judi online di website-website yang sebenarnya mereka suka pop up iklan tanpa izin pemilik website juga kan? Justru itu, ini kan langkah-langkah mereka lakukan makin lama makin bervariasi, variatif dan lebih canggih lagi. Dia pakai iklan, pakai game biasa, gitu loh. Modusnya banyak. Gitu. Oke. Yang pasti kita akan terus serius untuk memberantas judi online ini. Biar kita nggak kalah canggih sama mereka gimana tuh, Pak Menteri? Tantangan? Ya ada beberapa langkah-langkah yang sedang kita siapkan. Gitu. Seperti? Kita yang pastikan gini, komitmen pemerintah serius untuk memberantas judi online. Gitu. Bahwa kita tahu bahwa judi online ini keuntungan terbesar diambil oleh negara tetangga kita yang memanfaatkan celah-celah baik ruang digital maupun tata cara lainnya yang ada di Indonesia. Mereka kayak misalnya judi togel, rakyat kita tahu itu ini dari mana, negara tetangga kita. Itu loh. Cluenya berarti negara tetangga yang melegalkan judi ya? Iya, negara tetangga yang melegalkan judi. Kalau yang mengharamkan juga ya nggak mungkin dia di Indonesia. Tapi nggak mau disebutin namanya begitu. Dan ini memang terus terang sangat mengganggu kehidupan masyarakat, gitu. Karena itu meresahkan masyarakat, karena itu judi online harus menjadi bagian penting dari produk kita. Pak Menteri kan tadi mengatakan bahwa memang servernya banyak di luar negeri. Apakah nanti pemerintah dari Kominfo Indonesia dan juga bekerja sama dengan negara-negara yang asalnya server luar negeri itu akan bekerja sama agar
pertumbuhan dari judi online itu tidak masif masuk ke Indonesia? Ya, pokoknya tugas kita sekarang ini memberantas dulu judi online. Oke. Nanti langkah-langkah selanjutnya kita blokir, kita tutup gitu. Itu upaya yang kita lakukan saat ini ya. Nanti kita akan mengambil tindakan-tindakan dan langkah lanjut. Karena memang teknologi VPN juga virtual private number ini juga juga masif gitu loh. Oke. Jadi sekarang ini dengan internet di lintas batas negara ini kan membuat ruang digital kita ini kan tanpa batas jadinya. Ya, tanpa batas. Tapi maksudnya Pak Menteri supaya kita penyelesaiannya tidak hanya memblokir saja, mungkin pencegahan dan lain segala macamnya. Apakah hal-hal tersebut sudah dilakukan? Satu ada pencegahan, edukasi, sosialisasi, lakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan kami sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ranah hukum nanti kita akan komunikasi dan koordinasi dengan karena ini kan udah kalau ranah hukum bukan ranah kita lagi kan. Iya, ya. Tapi realnya kan secara pergerakan di internetnya Pak Menteri yang kita tahu bahwa membuat website kan juga nggak mahal-mahal banget ya. Dan Ya, tampaknya mereka ini kan gini, judi online ini kan lawan hantu juga. Kita bunuh lawan hari hantu. ini. Ya, kita bunuh hari ini, besok muncul lagi pakai baju yang lain. Pakai baju yang lain, tapi nggak apa-apa. Ayo adu kuat aja. Adu kuat. Kita yakin kita lebih kuat dari mereka, lebih pintar dari mereka? Ya pasti dong, maksudnya masyarakat. Siapa aja nanti yang digandeng untuk memberantas mereka? Ya masyarakat pasti dong. Kita udah himbau ke masyarakat saatnya kita perang melawan judi online. Masyarakat juga kan bisa ngadu kalau ada info-info tentang judi online gitu. Karena kan yang kita tahu bahwa perputaran uang di judi online juga sangat besar, sementara ongkos untuk buat website yang nggak mahal, bikin promonya juga nggak mahal, ini tantangan yang besar begitu ya Pak Menteri ya? Betul, ini bukan pekerjaan ringan untuk memberantas judi online, tetapi kita serius. Kita serius untuk memberantas judi online. Tapi agak sulit nggak sih Pak untuk mengendalikan yang berasal dari luar negeri? Sangat sulit. Sangat sulit. Sulitnya setelah? Ada teknologi baru itu tadi, VPN itu. Kan lintas batas. Sehingga antar negara bisa mengakses tanpa hambatan, begitu. Pak Menteri, selain website ini kan promo judi online sering masuk ke situs lain ya, kayak pop-up iklan gitu. Nah itu gimana kita berantasnya? Karena kan sebenarnya tidak hanya merugikan masyarakat yang mungkin sebenarnya tidak tahu bahwa itu iklan dari judi begitu kan, atau bahkan bisa jadi malware begitu. Sementara yang punya website juga terganggu karena websitenya mereka itu banyak promo-promo yang menghalangi pandangan pengguna begitu kan. Nah, ini gimana? Saya udah pernah bilang di beberapa media beberapa hari lalu, bahkan handphone saya juga masuk iklan-iklan di online, slot-slot gitu. Ke handphone pribadi, ke apa. Tapi saya tadi ketemu Telkom Group, Telkomsel, nanti juga saya operator lain, tolong via SMS kita blokir dulu. Kita blokir dulu. Nah pertanyaan terakhir saya. Ini tugas dari operator seluler, nanti saya minta. Operator seluler jangan main dulu, paling nggak kan kita udah meminimalisir nih. Tanggapan mereka? Ya mereka harus punya komitmen untuk itu. Kalau mereka nggak ikutin? Ya kita tentu akan melakukan perhitungan-perhitungan tertentu sesuai regulasi yang berlaku. Gitu. Baik. Pak Menteri karena buat saya, buat kami tugas ini kan harus sama-sama. Ini melawan kerjasama semua orang. Semua pihak. Gitu. Paling nggak WhatsApp, SMS-nya tentang judi harus berkurang, iya kan? Yes. Sekarang udah nggak ada nih, gitu loh. Nah karena itu kita terus blok, kita persempit ruang geraknya terus menerus, gitu loh. Ya, kita serius memberantas judi online karena judi online betul-betul sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Pak Menteri, saya punya pertanyaan terakhir karena Anda habis ini ada acara katanya. Pertanyaan saya yang kita lihat adalah masifnya pertumbuhan judi online di Indonesia itu tidak lepas dari peran influencer begitu ya. Nah ini gimana tindakannya bagi mereka? Harusnya kan orang kalau ambil job bertanggung jawab dong secara moral. Justru itu kita juga menghimbau, karena kan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kan menghimbau. Kalau yang karena teknis tadi ruang digitalnya kita blokir, tapi kalau untuk pengaruh influencer tadi kita menghimbau juga kepada seluruh
di Indonesia untuk tidak mempromosikan Baik. judi online gitu loh. Oke. Kalau soal hukum nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Oke, baik. Yang jelas semua data perkembangan sudah diserahkan ke penegak hukum begitu. Baik, terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat kembali bertugas. Sampai jumpa. Ya, salam sehat. Salam sehat selalu. Saudara, setelah ada upaya pemblokiran untuk judi online, lantas apa yang akan dilakukan oleh kepolisian? Siapa dalang dari pertumbuhan judi online? Jangan kemana-mana, Bisnis Talk akan segera kembali. Ya, kita bahas lebih lanjut saudara terkait dengan pertumbuhan masifnya judi online di Indonesia yang sebenarnya mengilegalkan ya. Ini barang haram di Indonesia tapi ternyata bertumbuh subur. Dan di segmen ini telah bergabung bersama kita ada mantan Kepala PPTK Pak Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan saya menyapa by phone ada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior Kontan. Sebelum saya ke Mbak Titis dan juga Pak Yunus, saya ke Pak Jenderal dulu, Pak. Tadi kami sempat ngobrol gitu dengan Pak Menteri yang mengatakan bahwa memang lebih dari 800.000 lebih situs judi online ini diblokir. Yang kami tahu bahwa kepolisian juga berkali-kali menggerebek begitu ya, menangkap pelaku-pelaku judi online. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus judi online di Indonesia? Biasanya itu dananya lari kemana sih Pak? Ya, saya jawab ya. Ya. Jadi selama tahun 2023, Polri telah mengungkap 76 kasus judi online. 76 kasus, oke. Ya, tentunya beragam. Dan ini beberapa daerah ya, yang banyak di Jawa Barat, Jabar, Jawa oke. Timur, Sumatera Utara. Nah, ada beberapa daerah. Jadi ini masif gitu di mana-mana ya. Nah, ini judi online ini kan sifatnya itu adalah kejahatan cyber. Oke. Nah, ini yang perlu diketahui, kejahatan cyber itu sifatnya itu anonimus. Anonimus itu tanpa jati diri. Oh ya. Ya, akunnya belum tentu orangnya gitu. Oke. Kemudian dia sifat kedua borderless. Jadi dia tanpa batas negara dia. Dan yang ketiga adalah transnational crime. Nah ini karena borderless ini bisa jadi ada bandarnya di Indonesia. Ada bandarnya Indonesia. Ada bandarnya di luar negeri. Dan ini perlu diingat bahwa ada negara-negara yang melegalkan judi. Ya. Contoh Asia Tenggara ya, Laos, Kamboja, kemudian Filipina. Nah, ini bandar-bandar ini dia berlindung di negara-negara yang membebaskan atau melegalkan judi. Oke. Nah, itu salah satu persoalan judi online. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di Polri ada cybercrime. Ya. Nah, cybercrime ini melakukan patroli siber. Ya. Setelah kita temui, kita analisa, kita datakan, nah ini kita ada MOU dengan Kementerian Kominfo. Jadi ada kasus-kasus yang dari kita minta diblokir, tetapi ada kasus-kasus yang automatically ya, termasuk pornografi, perjudian online dan hal-hal yang sifatnya memecah belah bangsa, itu kita koordinasi Barreskrim dengan Kominfo langsung di take down. Oke. Nah, sehingga dikatakan oleh Pak Menteri tadi bahwa ada ribuan. Dan dari kita juga ada situs yang kita temukan dan kita minta diblokir. Oke. Nah, juga nanti ada juga kerjasamanya ketika dari Kementerian Kominfo menemukan kemudian diteruskan ke kita untuk
kita lakukan penegakan hukum. Dan itu semua udah berjalan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2023 aja ada 76 perkara perjudian online yang kita ungkap. Oke. Kira-kira gitu, Mbak. Dan rata-rata ini kan tadi wilayahnya ada Jabar gitu ya, Jatim. Biasanya targetnya itu siapa ya, Pak Ramadan? Targetnya adalah orang-orang yang suka dengan judi. Apakah termasuk orang-orang yang justru juga kondisi ekonominya kurang baik? Begini, judi ini orang-orang ada yang ikut judi karena ingin mendapatkan uang. Ya. Misalnya masang 1.000 Peruntungan dapat ya? sekian. Peruntungan. Ada yang hobi. Dia paham kalau main judi itu pasti kalah. Nah, yang cilakanya ini ada orang main judi mau untung. Nah, ini yang cilakanya. Gitu. Tetapi bagi orang yang hobi ini permainan. Oke. Nah, makanya di beberapa negara kayak time zone gitu ya. Main judi kayak termasuk di negara Kuala Lumpur di sana orang datang main judi kayak main time zone gitu. Jadi memang dia pasti kalah gitu. Jadi pasti untuk kalah. kesenangan. Tapi candu ya, kalah tapi yang candu. menjadi korban ini sampai utang-utang, sampai dia bangkrut karena dia masang judi untuk mencari keberuntungan. Nah, itu yang banyak menjadi korban seperti itu. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Ramadan lagi, sekarang saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kasus judi online ini kan bukan hal yang baru ya. Kalau kita lihat data dari PPATK, itu total transaksinya itu naik loh Pak, masif sekali. Setiap tahun, 2022, periode Januari sampai November aja, ada 81 triliun rekening yang menyangkut judi online gitu ya. Nah sebenarnya selama ini Anda sebagai mantan kepala PPATK, dana ini semua lari kemana sih Pak judi online ini supaya masyarakat tahu bahwa judi ini nggak perkara cuma soal main aja loh, kepuasan diri, tapi sebenarnya ada hal-hal yang merugikan. Silakan Pak. Jadi pertama judi ini selain melanggar undang-undang ITE tadi disebut cybercrime, di KUH pidana juga masih tetap dilarang ya. Jadi dia merupakan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu bagi bank, kemudian misalnya OVO, kemudian GoPay ataupun money remittance lain, mereka wajib melaporkan transaksi terkait dengan perjudian ini. Saya ambil tahun 2022 misalnya, ada kurang lebih 11.222 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian ini. Dan dari situ setelah dianalisis diberikan kepada kepolisian ada 62 laporan hasil analisis di tahun 2022. Tahun 2023 karena belum selesai tahunnya ada laporan-laporan yang diteruskan hasilnya kepada kepolisian itu ada sekitar 6, tapi laporan perjudiannya agak menurun sedikit. Kalau tahun lalu 11.222, sekarang agak kurang lebih 3.900 ya pada tahun 2023. Hasil analisisnya cuma 6 saja. Nah, salah satu kerjasama dengan kepolisian pada mengungkap kasus perjudian yang di Medan yang disebut oleh Pak Ramadan tadi ya, itu cukup besar ya, cukup besar. Dan memang kalau dilihat riwayat perjudian ini, setelah saya lihat sejarahnya, ternyata sejak abad 19 sudah ada oleh Mr. Charles yang menciptakan slot-slot perjudian online itu. Dan saya juga coba-coba buka, ternyata luar biasa banyaknya ya. Kalau ditanya uangnya kemana, yang pertama kali diuntungkan oleh judi ini biasanya bandar. Bandarnya. Tadi kan orang itu bermain pasti rugi. Bandar itu banyak di negara tetangga, bukan di Indonesia sebenarnya. Tapi ini sangat mengganggu. Bukan hanya merugikan, bisa orang jadi sakit jiwa ya, tidak kreatif, jadi malas. Bahkan kemarin pada waktu kami menghadap Pak Kapolri, tim reformasi hukum di bawah Menko Polhukam, kami laporkan secara tertulis, tertutup, misalnya judi bukan hanya online, tapi yang manual, termasuk narkotik yang banyak, misalnya di daerah-daerah Jawa Tengah ya, Brebes misalnya, kami laporkan secara tertulis ya, dan beliau terima juga. Saya nggak tahu follow up-nya sampai di mana, tapi di mana-mana memang merebak. Tadi kan Pak Ramadan sudah sebut di daerah Jawa tuh berapa provinsi banyak, di Medan, memang ya nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang, mereka menganggap bisa kaya dengan judi, padahal untung-untungnya ujung-ujungnya rugi semua gitu. Dan di
judi online ini pun termasuk memang sebuah ladang, saya sebutnya tempat cuci duit juga ya Pak? Ya, termasuk ladang tempat cuci uang hasil kejahatan bisa juga diputarkan, dimainkan di sana. Seperti contohnya yang pernah dengar oleh salah seorang kepala daerah kita datang ke negara tetangga, seolah main judi, seolah menang judi, padahal bisa saja dia bawa ke sana itu uang hasil korupsi, bisa saja. Padahal dia sengaja berputar-putar di sana seolah menang judi, padahal bukan, itu uang hasil korupsi, bisa jadi sarana buat TPPU. Karena itu ini tetap diterima laporan transaksinya dan diteruskan kepada kepolisian sebagai penyidik kasus perjudian ini, dan ya kita harapkan kepolisian memfollow up selain yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan tadi 76 kasus, ada laporan hasil analisis lainnya yang diberikan oleh PPATK kepada Polri tahun 2022, ada 62, 2023 ada sekitar 6. Kita harapkan semuanya bisa dituntaskan. Online dan manual juga banyak, judi manual itu banyak juga di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Yunus. Sekarang saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, judi bikin candu, mungkin nyebutnya begitu ya. Dari segi psikologi begitu redaksi melihat apa yang membuat orang tampaknya begitu kecanduan main judi. Padahal secara data banyak kan yang kalah sebenarnya. Mau cari peruntungan bukannya makin kaya tapi makin miskin gitu. Silakan Mbak. Jadi kalau dari pengamatan kita namanya judi itu kan memang dulu awalnya memang dari sambung ayam gitu kan. Bahkan di Australia juga hal yang sama. Apa sih yang sebetulnya menjadi kemudian kecanduan? Sebetulnya rasa penasaran. Rasa penasaran. Jadi selama judi itu dilarang, itu tuh selalu orang berpenasaran, penasaran bahwa dia itu pengen kaya gitu, pengen kaya secara instan. Iya, secara instan, maka judi menjadi pilihan. Menjadi pilihan, dan memang tadi benar bahwa yang disebutkan bahwa yang namanya judi itu ada yang offline gitu ya gitu. Offline yang benar offline dan ada yang online. Ini semakin menjadi-jadi ketika online menjadi semakin marak. Kalau kita melihat data di banyak negara, maka ketika pandemi, maka judi online itu kenaikannya ribuan %. Nah, itu karena ya orang dihadapkan pada komputer tanpa batas, borderless itu. Nah, mereka penasaran. Yang lebih celaka sebetulnya bahwa karena ini sudah borderless, maka pemainnya juga beragam. Bukan cuma sekedar hobi, mainnya 500 perak. Jadi tadi saya sebelum ke sini, saya sempat wawancara sama teman-teman yang memang suka ini ya, pekerjaannya membersihkan ruangan kita dan suka main togel. Iya, dan mereka main slot dengan sangat mudahnya 500 perak. 500 perak, dan itu terus-menerus bisa dilakukan. Dilakukan dan mereka dengan mudahnya dengan memegang handphone. Nah, ini menjadi celaka ketika pelajar itu juga melakukan hal yang sama. Artinya ketika ini judi sudah mengarah ke nilai yang sangat kecil dan kemudian sampai ke bawah dan penasaran karena pengen menang, padahal faktanya pemain judi tahu persis bahwa yang namanya judi itu tidak pernah menang, yang menang selalu bandar, selalu menang bandar. Nah, ini akan menjadi celaka, ini menjadi PR kita bahwa bagaimana sih ketika judi ini sudah sampai ke teman-teman pelajar. Kita bisa merujuk dari kasus Australia. Australia kan pelajar-pelajar juga banyak melakukan hal itu dan akhirnya mereka menjadi tidak produktif dan kemudian mereka melupakan itu tugasnya ya belajar itu sebetulnya. Dan akhirnya kan memang per orang menjadi rata-rata punya utang sampai 14 juta gitu. Itu kan menjadi sangat mengerikan gitu, gitu. Nah, itu karena ya memang rasa penasaran. Orang penasaran, ingin menang, main kecil-kecil, pengen menang, akhirnya menjadi kecanduan. Gitu. Kecanduan, kalau anak mudanya tidak produktif, negara juga yang rugi gitu ya. Generasinya ya bukan generasi yang bisa diandalkan. Jadi begitu. Saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, menyambung pernyataan dari Pak Yunus juga begitu. Soal bandar, sebenarnya siapa sih bandarnya selama ini, kelas kakapnya siapa? Jadi banyak nganggapnya itu kok kayaknya yang kecil-kecil aja yang ditangkap gitu. Lalu kemudian apakah kalau kita lihat di sini banyak bandar yang terafiliasi di luar negeri begitu. Nah, ini gimana proses penyelesaiannya begitu? Ini kayaknya tampaknya rumit ya kalau kita udah ngomongin luar negeri Indonesia gitu. Jadi saya jawab nih Mbak, kalau yang ditangkap kecil-kecil, ya enggak juga. Yang ditangkap pasti yang besar-besar. Jadi yang diungkap oleh Bareskrim itu yang nilainya dia bisa mencapai sehari ratusan juta. Itu ya, itu udah kita ungkap.
Kalau Bareskrim tentu melakukan pengungkapan pasti yang besar-besar. Nah, yang kecil-kecil itu yang dibilang togel segala macam, yang bukan online. Tapi kalau yang online itu cakupannya itu kan dia borderless tadi, banyak gitu ya. Tapi kalau togel itu kan dia ketemu yang di darat ini atau di dunia nyata. Jadi kami sampaikan bahwa komitmen Polri melakukan pemberantasan perjudian sampai ke akar-akarnya, tidak pandang dia. Karena sekarang ini bukan masalah kecil besarnya, tapi yang perlu dilihat adalah ini merusak moral anak bangsa. Ya, jadi bukan masalah kecil-kecilnya, Mbak. Tetapi ketika orang kecil itu kan karena dia duitnya sedikit. Tetapi kalau orang sudah menjadi habit main judi, ketika dia uang banyak jadi besar. Sekali lagi, kita tidak pandang bulu, kecil, besar, tetap kita akan berantas. Satu lagi komitmen, bila ada anggota Polri terlibat, kita akan tindak dengan tegas. Ya, terlibat ini melindungi, backing, apapun itu, maka komitmen pimpinan Polri, komitmen Polri akan menindak tegas terhadap anggota bila ada yang terlibat. Oke, baik. Termasuk ini ya Pak, pertanyaan terakhir sebelum menutup dengan Pak Ramadan, bahwa tadi Pak Yunus meminta harus ada tindak lanjut dari temuan dari PPATK, itu sampai sekarang gimana? 60 dari... Harus, Mbak, wajib. Bagi kami, Dan kami itu pernah lapor ke Kapolri kewajiban. juga itu pernah. Gimana Pak Yunus? Kami tanggal 17 kemarin untuk menghadap beliau, salah satu yang kami laporkan ini, itu daerah Brebes itu, judi-judi online, narkotik juga. Dan terus terang saja, laporan terakhir yang mencurigakan di PPATK itu nomor 2 setelah penipuan perjudian, nomor 2. Baik. Tinggi sekali. Ya. Baik, silakan Pak Ramadan, gimana? Baik ya. Jadi tadi itu keharusan dan kewajiban ya. Jadi perjudian online itu merupakan salah satu atensi pimpinan Polri ya. Karena ini merusak sampai ke akar masyarakat ya. Jadi yang main judi itu bukan level atas. Level atas, menengah, sampai level yang paling bawah pun bermain judi. Nah ini, kita sekali lagi bukan melihat besar kecilnya, tapi judi ini merusak moral anak bangsa. Benar. Baik, semoga kita bisa dapat memberantasnya, karena jelas-jelas posisi Indonesia itu mengharamkan judi, begitu ya. Apalagi sudah ada banyak data negara-negara yang melegalkan judi, terbukti loh. Anak mudanya jadi tidak produktif, kebanyakan main judi, begitu. Dan bahkan biaya dia main judi lebih mahal ketimbang bayar listrik. Ya, itu kan agak sedikit lucu, begitu kan? Ironi. Ya, benar sekali, ironi sekali. Dan terima kasih Pak Jenderal telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ke Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih. Dan saudara, yang kita tahu bahwa judi seperti yang disebutkan tadi tidak hanya online tetapi juga ada konvensional. Mana paling susah diberantas? Kita lanjutkan sesaat jeda. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya langsung ke Pak Yunus, karena tadi kita mengatakan bahwa judi ini baik online ataupun konvensional ini cenderung dipakai sebagai ladang cuci duit, begitu ya. Kalau dari hasil temuan Anda dulu di PPATK atau mungkin sekarang pengamatan, siapa aja sih yang terlibat dalam kasus judi ini? Apakah memang ada oknum-oknum tertentu yang harusnya beri contoh tapi justru main di sana? Jadi karena nilainya relatif kecil ya, kita juga coba buka slot-slot itu memang kecil, banyak orang kecil yang bermain. Iya. Tapi kalau disebutkan misalnya ada oknum misalnya yang menerima manfaat atau keuntungan dari judi-judi online ataupun judi-judi manual, dalam sejarahnya dulu memang ada yang mungkin membackingi, bisa juga menikmati ya. Karena saya kemarin antara lain misalnya dengan tim reformasi hukum dari Polkap waktu menghadap Kapolri kita sampaikan, karena dulu Kapolresnya pernah membiarkan saja judi dan narkotik, maka
sekarang masih berkembang terus itu. Hingga masyarakat agak resah dan ada laporan tertutup saya sampaikan saja gitu. Untuk daerah-daerah Brebes dan sekitarnya gitu. Jadi ada oknum yang membiarkan, ada oknum yang menikmati, yang mendapatkan manfaat atau keuntungan itu kita nggak bisa sangkal, masih ada lah itu. Nah ini juga harus diluruskan karena penegak hukum harus berpihak kepada kebenaran kepada peraturan, dan dia berpihak kepada mereka. Ini kadang-kadang kalau ada konflik lahan berpihak kepada kadang-kadang si korporasi, kalau ada masalah ini kadang berpihak kepada si orang yang melakukan pelanggaran. Harusnya lurus. Nah, itu yang kita harapkan biar bisa berkurang lah judi-judi. Dan itu yang menurut Pak Yunus menjadi salah satu faktor untuk kita sulit memberantas judi. Karena ada backing. Jadi yang namanya mungkin yang namanya perdagangan orang human trafficking perjudian, kemudian pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, itu penegakan hukum itu seringkali sulit sama dengan narkotika. Karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan, mungkin membackingi. Oknum ini jumlahnya kadang-kadang lumayan banyak juga. Ini yang juga harus dibersihkan. Jangan sampai oknum menghambat penegakan hukum yang justru dia harus lakukan. Tapi di Indonesia terjadi seperti itu. Kita ambil contoh kasus narkotik, kasusnya sudah cukup nyata. Bersih-bersih gitu ya. Kalau memang mau membersihkan judi online-nya begitu. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, kita banyak orang berpikir bahwa kalau judi toh uang dia sendiri, ruginya dia sendiri begitu. Apa sih kerugian negara? Padahal orang tidak tahu ya. Banyak kerugiannya untuk negara sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya negara yang melegalkan judi, itu saya lihat ada datanya sebenarnya Mbak Titis, mereka lebih banyak konsumtif untuk judi daripada bayar listrik misalnya. Nah kalau itu terjadi di Indonesia, kalau belanjanya banyakkan untuk hal yang tidak tercatat, maka kan tidak masuk di konsumsi rumah tangga, nggak masuk hitungan dari pertumbuhan ekonomi begitu ya. Belum lagi kalau misalnya anak mudanya yang main judi, tidak produktif, ujung-ujungnya apa? Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri tidak sesuai dengan kapasitas karena lebih malas-malasan. Orang yang suka peruntungan kan orang malas kan sebenarnya. Mbak Titis gimana pendapatnya? Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa kerugiannya adalah ketika konsumsi tidak tercatat, maka tidak masuk ke komponen pertumbuhan. Ketika orang tidak produktif, artinya juga apa? Tidak ada suntikan tenaga baru untuk productivity. Artinya yang dikorbankan adalah pertumbuhan ekonomi. Belum lagi ketika kita belanja spendingnya anonymous, tidak terdaftar, maka PPN juga akan hilang. PPN juga akan hilang. Ini artinya apa? Ketika kita itu judi sudah menjadi candu bagi anak-anak muda dan sampai orang-orang yang tua, maka ada potensi loss yang memang akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya kita tadi sebenarnya Pak Polisi Pak Ramadan sudah memberitahukan bahwa sebetulnya ada komitmen serius dari pemerintah. Kita berharap semoga itu benar-benar serius ya, serius bahwa kepolisian kemudian Kementerian Kominfo yang mengatakan kalau ada oknum kita siap untuk mendesak sampai dalam. Itu tentu kita harapkan. Kita harapkan bahwa memang akan sampai ke sana. Karena tadi disebut bahwa kita jamaknya orang menyebut bahwa ini judi itu di kita memang borderless, ada pemain lokal, ada pemain internasional. Mereka saling terhubung dengan mudahnya melakukan transfer sana sini. Yang juga penting sebetulnya adalah sebenarnya dari PPATK, transaksi yang dilakukan oleh PPATK ketahuan siapa sih ke siapa sebetulnya. Perputaran uang ini tuh berujung ke siapa? Kalau kita membuat bagan nih, kalau memang ada oknum gitu, kalau itu dilakukan secara cash dengan bawa uang langsung, tentu saja sulit terlacak. Tapi selama itu masuk ke sistem keuangan, mestinya itu bukan hal yang mustahil untuk bisa kita telisik. Sebetulnya duitnya kemana dan siapa saja yang terlibat. Ini masalah masalah komitmen. Apakah perbankan sebenarnya tinggal bank tolong. Ini ada transaksi kayak begini, siapa sih? Terus kalau memang borderless ke luar negeri, siapa sih? Dan itu kan sebetulnya sebuah sindikat boleh dibilang seperti itu yang bisa kita telisik berdasarkan PPATK. Redaksi melihatnya itu sudah pernah dilakukan belum sama sekali. Nah, mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Yunus, bilang bahwa ada 62 tahun 2022, mestinya sudah termasuk itu karena salah satu fungsinya PPATK adalah itu.
Dia ketika dia transaksi antar itu dilaporkan, ini loh sebetulnya. Sekarang tinggal komitmen, mau nggak sih ini diberantas? Momentumnya ada kok. Ketika kemarin kasus Freddy Sambo itu kan muncul beragam, kemudian Pak Jenderal Sigit Listio juga menyebutkan bahwa ini kita berkomitmen. Nah, setelah itu apa selanjutnya? Mestinya itu terus ditagih, kita tagih sebagai media, kita terus menagihnya sampai seberapa sih sebetulnya, sampai di mana akarnya, supaya yang namanya judi offline maupun online benar-benar memang sesuai dengan hukum kita, bahwa memang dilarang di Indonesia. Kalau mau main, ya silahkan ke Kamboja, silahkan ke Filipina. Ada ladangnya begitu, Pak Yunus. Di PPATK sebenarnya, kalau tadi ini kan kami ya, di luar dari orang PPATK, sebagai orang media begitu mengamatinya, kalau ada transaksi sebenarnya kita bisa kejar loh, kita bisa tahu loh orangnya siapa. Tapi sekarang kan belum ada follow up-nya begitu hasilnya. Apa sih Pak susahnya? Kalau di PPATK, apakah memang banyak yang harus diurus sampai kita bisa menemukan siapa dalang di balik rekening itu gitu misalnya? Diluruskanlah. Jadi kalau tahun lalu laporan transaksi keuangan mencurigakan saya 11.222 besar. Dari situ lahirlah 62 hasil analisis yang diberikan kepada penyidik dalam hal ini kepolisian. Nah, bisa saja laporan itu karena yang dilaporkan itu tidak begitu lengkap karena dari katakanlah pesan-pesan mereka pada waktu pembayaran, komunikasi berjudi kurang lengkap, mungkin kurang didalami ya oleh yang menerima hasil analisis tadi. Bisa juga tadi ada bandar yang di luar negeri dan kadang-kadang kan nyari orangnya agak susah. Mungkin itu kesulitan. Kurang didalami atau kurang niat, Pak? Gimana tuh? Kurang didalami atau kurang niat ini sebetulnya, tegas aja Pak. Bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Tapi kalau tadi udah bicara ada oknum yang menerima manfaat keuntungan, sudah tentu dia niatnya pasti kurang gitu. Oke, baik. Tapi kira-kira Pak, mana sih paling susah untuk memberantas judi online atau yang konvensional? Sebenarnya uangnya kalau online itu kan tidak berbentuk lah, artinya ada komunikasi virtual apalagi dengan luar negeri, barang di luar. Kalau yang manual itu mereka berjumpa secara fisik dan ini lebih bahaya lagi karena bukan hanya mereka tidak produktif, ada permusuhan kebencian dan ada ingin kawan yang pasti dikalahkan. Kemudian saya pernah lihat di Australia dan di New York disediakan konsultan psikolog untuk mengobati mereka yang kecanduan judi sosial gara-gara perjudian ini. Dan ini biaya sosial cukup tinggi yang kita harus perhitungkan juga. Jangan sampai negara dibebani biaya tidak perlu, biaya sosial seperti ini. Itu sudah terjadi sebenarnya. Tapi pertanyaan saya terakhir Pak, bahwa memang benar sebenarnya kalau ketika kita melacak sebuah rekening itu bisa menuju ke bandar kalau ada niat ya? Jadi selama itu lewat sistem perbankan, keuangan, dari mana dan kemana bisa ketahuan gitu. Harusnya bisa demikian. Baik, Mbak Titi silakan. Kalau udah tunai susah, kalau udah tunai. Kalau udah tunai susah. Ada intelijen yang hilang gitu. Apalagi sekarang juga ada blockchain begitu ya. Agak makin pintar mereka. Pakai mata uangnya juga semakin beragam. Terakhir Mbak Titi, singkat saja sebagai penutup diskusi kita. Apa yang perlu dilakukan oleh regulator, komitmennya? Tentu saja komitmen dari polisi yang tadi disebutkan bahwa kita berharap memang harus ada hasilnya. Begitu juga bagi komitmen dari Kominfo yang memang melakukan pemblokiran dari situs-situs judi online harus terus dilakukan. Jika tidak, gitu, meskipun susah karena ini kan masalah web hosting ditutup, bikin lagi. Misalnya ada konten 1, konten 2, konten 3, terus-terusan kayak seperti itu. Nah, itu kan akan membuat memang pekerjaan yang tidak pernah berhenti dan harus terus dilakukan dan tentu saja sebetulnya edukasi bahwa memang judi online itu tidak pernah menang. Anda memang hasrat penasarannya tinggi, tapi jangan pernah lupa pemain judi semua tahu bahwa yang menang itu adalah bandar. Jadi jangan berharap bahwa main judi itu kemudian kita menjadi bisa lebih kaya gitu, secara instan begitu. Selain masyarakatnya punya kesadaran diri, regulator, para penindak keamanan juga harus konsisten untuk memberantas judi online. Terima kasih saya ucapkan ke mantan Kepala PPATK Pak Yunus Hussein telah bergabung bersama kami Pak. Sehat-sehat selalu Pak Yunus. Terima kasih, semoga semuanya tetap sehat. Amin. Terima kasih banyak dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Nasional Kontan atas pandangan redaksionalnya. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
Saudara, memberantas judi online tidak mudah, tapi komitmen dari pemerintah kepolisian jadi jurus ampuh hempaskan bandar. Dan bagi Anda yang masih penasaran dengan judi, maka lebih baik bertobatlah. Karena lebih baik menjadi kaya dari usaha sendiri daripada Anda memperkaya bandar. Saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa, selasa depan.